Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita pada saat ini dalam renungan singkat 100 hari berdoa. Dan di kesempatan yang indah ini kita ada di hari yang ke-46. Puji Tuhan, kita tetap ada sehat-sehat. Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian pun yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja ada dalam kondisi sehat, dalam lindungan dan kasih Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, kesempatan yang berbahagia ini, ketika waktu yang Engkau berikan untuk kami beraktivitas di tengah-tengah dunia ini. Di antara waktu-waktu yang indah itu, inilah waktu yang paling terindah ketika kami datang menghampiri Engkau dalam ibadah pergumulan kami untuk 100 hari. Terima kasih karena pertolongan dan kasih Tuhan, tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati, pikiran, kehidupan kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Hadirlah bersama kami Tuhan dan tabiskan ibadah kami di saat ini, sehingga menjadi berkat bagi hidup kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang diberkati Tuhan, di hari yang ke-46 ini, judul renungan kita di saat ini adalah Kasih Yesus, dengan ayat tema atau ayat inti atau ayat pembimbing kita terkutip dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut: Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan ini saya tidak mengulas mengenai kata kasih itu, tetapi saya lebih mengarahkan kita untuk bagaimana kita mengimplementasikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Judul tadi adalah Kasih Yesus. Kasih Yesus. Nah, kalau Yesus pasti tidak terlalu asing bagi kita. Malah mungkin saudara lebih mengenal Yesus lebih dekat daripada saya mungkin. Dan saudara tahu siapa sebenarnya Yesus. Gambaran secara umum yang kita ketahui, Yesus adalah merupakan penebus kita, Yesus merupakan Tuhan kita, Yesus merupakan pribadi yang selalu ada bersama kita lewat Roh Kudus sebagai penolong yang datang untuk kita. Yesus yang saat ini saudara kenal sebagai imam besar, perantara atau penghubung antara saudara dan saya kepada Bapa kita di surga. Tapi lebih banyak mungkin kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mengimplementasikan kasih itu di dalam hidup kita. Nah, kasih Yesus lebih daripada sebuah ajakan untuk kita praktekkan. Bukan hanya sekedar kita berpikir saja, bukan hanya sekedar kita bicarakan saja, bukan hanya sebatas sebuah slogan semata yang setiap saat dan selalu dinyanyikan oleh orang Kristen. Bahkan setiap saat dihotbahkan, diceritakan. Tetapi yang menjadi tantangan dan masalah di sini adalah
bagaimana kasih itu harus kita tunjukkan dalam sebuah tindakan nyata. Hidup kita adalah merupakan hidup sosial. Kita bersosialisasi dengan sesama kita. Nah, dalam kehidupan sosial ini, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tunjukkan sebagai orang Kristen? Tentunya perbuatan kasih. Bukan yang kita bicarakan berupa khotbah, bukan yang kita bicarakan hanya kata-kata kasih itu, tapi tidak merupakan sebuah tindakan. Nah, oleh karena itu maka timbul pertanyaan bagi saudara dan saya, mengapa kita harus mengasihi? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua lagi muncul, seperti apakah mengasihi dengan kasih Kristus itu atau kasih Yesus itu? Nah, ini tantangan, saudaraku yang kekasih. Kenapa saya bilang tantangan? Kalau orang yang ada di kelas menengah ke atas mau mempraktekkan kasih, itu tidak jadi masalah dalam sebuah tindakan. Karena dia merasa bahwa dia berkelebihan. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika kita ada pada garis menengah ke bawah. Apalagi dalam situasi, kondisi yang ada pada saat sekarang ini, membuat semua orang susah. Ya. Bukan berarti bahwa dalam kondisi ini lalu kemudian orang yang kelas menengah ke bawah itu dia susah saja, dia stres saja. Lagu Ambon bilang, makan pagi, pikirkan siang, sesudah siang, gelisah malam. Artinya kehidupan setiap saat hanya berpikir mengenai bagaimana mau melanjutkan kehidupan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini. Tapi pun juga mereka yang ada di kelas menengah ke atas, mereka juga menderita, mereka juga susah, bahkan mereka stres. Kenapa? Karena usaha mereka tidak jalan, pekerjaan mereka tidak lancar, bisnis mereka malah terhalang. Ya, mendingan kita yang ada di kelas menengah ke bawah. Ya, karena kita sifatnya ya enjoy hidup dalam kesederhanaan adalah merupakan satu kehidupan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan disitulah yang saya dapati bahwa orang-orang yang ada di kelas menengah ke bawah adalah orang-orang yang boleh dalam penilaian saya berpikir mereka lebih banyak membuat atau mengimplementasikan kasih itu dalam sebuah tindakan nyata. Sebab mengapa? Mereka lebih dekat dengan sesama. Mereka bergaul secara bebas dan tidak dibatasi oleh segala macam hal. Sosialisasi mereka dengan sesama lancar, tidak ada masalah. Ya, tapi kelas menengah ke bawah itu kadang-kadang dalam pergaulan mereka hanya memilih kelas mereka saja. Kapan mereka akan bersentuhan dengan mereka yang ada di garis bawah? Oleh karena itu, implementasi kasih ini adalah merupakan bagian yang sangat sulit untuk dilakukan kalau kita tidak menyadari sungguh bahwa perintah Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihati mereka untuk hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus mengasihi mereka dengan menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa manusia, maka Paulus lebih mengarahkan mereka agar supaya bagaimana mereka memunculkan kasih itu dalam kehidupan mereka. Dan kasih yang mereka munculkan itu adalah kasih Kristus. Nah, Allah sudah memberikan teladan kepada kita lewat pengorbanan Yesus, anak yang dikasihinya sebagai pendamaian di antara kita dengan Allah, dan mengangkat kita untuk menjadi anak-anak Allah sendiri. Itu satu contoh, satu teladan mengenai kasih. Yesus sudah menjadi persembahan yang harum
bagi Allah. Demikian juga kita yang ada sekarang ini. Ya. Hal ini merupakan sebuah manifestasi dari kasih yang sempurna. Yang Allah kehendaki dari kita adalah memanifestasikan kasih itu dalam hidup kita melalui wujud sebuah perbuatan iman, atau yang kita kenal saat sekarang ini adalah buah roh. Nah, kalau saudara perhatikan buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu ada 9 hal. Ya, saya boleh bilang itu sebagai sembako rohani. 9 kebutuhan pokok rohani. Dimulai dengan kata kasih dan kemudian nanti diakhiri dengan penguasaan diri. Nah, kasih di awal, penguasaan diri terakhir. Kenapa? Karena buah roh itu mengajak kita agar supaya kita menguasai diri kita untuk apa? Mengikuti apa yang Yesus perintahkan bagi kita. Ajakan Yesus untuk melakukan sebuah perbuatan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita kuasai diri. Sehingga kita dapat menuruti apa kemauan dan kehendak daripada Yesus dalam kehidupan kita. Kehidupan kekristenan kita tidak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya bahwa setiap orang percaya yang mengimani Yesus harus memiliki kasih di dalam kehidupannya. Namun saudaraku sekalian, kasih seperti apa? Nah, bukan kasih yang digambarkan dalam ucapan. Bukan kasih yang ditulis dalam slogan dengan huruf-huruf besar, kemudian mempergunakan tinta warna-warni supaya kelihatan menarik. Tetapi kasih yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa? Karena saudaraku yang kekasih, kita harus saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa mengasihi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Oleh karena itu, setiap orang Kristen diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Jadi, mengasihi dengan kasih Kristus harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, penekanannya di situ adalah jikalau kita saling mengasihi. Berarti pada saat kita tidak saling mengasihi, maka tentunya status kita bukan sebagai murid, sebagai pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus harus meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupannya. Identitas kita sebagai orang percaya bukan terlihat dari sekedar pengakuan saja di muka umum bahwa kita adalah merupakan orang Kristen, melainkan mendemonstrasikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hidup dalam kasih berarti kita harus tanggalkan manusia lama kita yang cenderung egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan sesama, mengasihi orang yang pada akhirnya juga akan mengasihi kita. Berarti kasih yang mengharapkan sesuatu yang nanti kita akan dapati dari orang yang kita kasihi. Tetapi mampu mengasihi semua orang. Ya, itu yang menjadi penekanan Yesus. Ya,
Kasih bukan hanya sebatas satu golongan, melihat kepada ras, ya, dan sebagainya. Tapi sesama, kata sesama ini berarti luas, tidak memandang dan tidak dibatasi oleh hal-hal yang orang pikir sebagai manusia. Hal yang paling penting dari pelajaran saat ini adalah belajar untuk meneladani kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam kisahnya, kasih Yesus memberikan teladan yang luar biasa, di mana kasih Yesus adalah merupakan kasih yang tidak memandang muka, tidak memandang waktu, dan tanpa pamrih, bahkan tidak bersyarat. Ya. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Allah menginginkan saudara dan saya untuk menunjukkan kasih yang dikehendaki oleh Yesus, di mana kasih itu dapat mewarnai kehidupan kita, dan kita pun dapat memberikan warna kepada lingkungan, tempat di mana kita ada, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita berusaha, ya, tempat di mana kita melangsungkan kehidupan kita. Kita harus menjadi warna yang cerah dalam perbuatan kasih bagi sesama kita. Kutipan dari hamba Tuhan. Saya akan diselamatkan di dalam kerajaan Allah secara terus-menerus mencari pengetahuan baru dalam rencana keselamatan. Semua orang yang kudus yang telah ditebus akan melihat dan menghargai seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kasih Bapa dan Anak dan nyanyian pujian akan nyaring terdengar dari mulut setiap makhluk hidup yang kekal. Dia mengasihi kita, Dia memberikan hidupnya untuk kita. Dengan tubuh yang dimuliakan, dengan pemikiran yang diperluas, dengan hati yang dibuat murni, dengan bibir yang tidak tercemar, kita akan menyanyikan kekayaan kasih yang menebus itu. Nah, saudaraku sekalian, sungguh luar biasa kasih Kristus itu bagi hidup kita. Menjadi tantangan bagi saudara dan saya adalah bagaimana kita mengaplikasikan atau kita mengimplementasikan kasih Kristus dalam hidup kita, sementara kita ditantang dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi apapun yang kita jalani dalam hidup kita, kita harus bersyukur karena hidup ini kita harus jalani, kita harus nikmati, dan kita harus syukuri. Segala sesuatu yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kita adalah terbaik. Ya, sehingga yang terbaik itulah yang perlu kita berikan juga kepada sesama kita. Ajakan bagi kita untuk mengakhiri renungan di saat ini adalah milikilah kasih Kristus sehingga dunia melihat Kristus di dalam kita dan kita pun menjadi berkat bagi yang berada di sekitar kita. Tuhan menolong dan memberkati firman Tuhan di saat ini, kiranya dapat memberikan motivasi bagi kita agar supaya kita dapat melakukan kasih itu dalam sebuah tindakan nyata bagi sesama kita. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa yang bertakhta di surga, kami bersyukur berterima kasih Kau boleh hadir dalam pergumulan kami, sehingga kami yakin sungguh bahwa firman-Mu yang telah kami pelajari di saat ini, Tuhan meteraikan itu dalam kehidupan kami masing-masing, menolong kami untuk mempraktekkan kasih itu dalam hidup kami, sesuai dengan apa yang kami miliki dalam hidup ini. Dan kami percaya sungguh Tuhan lebih daripada itu adalah merupakan kasih Tuhan bagi hidup kami. Kami hidup ini bukan karena kekuatan kemampuan kami sebagai manusia, tetapi justru karena kasih Tuhan yang indah, sehingga kami dapat menjalani hidup kami sampai dengan saat ini. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami masing-masing,
Berkati setiap kehidupan kami, setiap usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan. Biarlah kiranya berkat-berkat-Mu tetap Tuhan karuniakan sehingga dalam setiap kehidupan kami, nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi pemerintah kami berdoa bagi para medis, kami berdoa bagi semua pasien yang saat ini tengah ada dalam pergumulan oleh karena terpapar COVID-19 ini. Dimanapun mereka berada dalam perawatan para medis, makan minum, semua obat penawar pelayanan yang dibuat, Tuhan kiranya turut campur tangan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga semua yang dilakukan akan dapat memberikan satu jaminan keselamatan bagi hidup dan kehidupan kami dalam situasi kondisi yang kami hadapi ini. Sebagai manusia kami tidak dapat berbuat banyak untuk hal ini, tetapi kami percaya kuasa Tuhan akan dapat mengatasi segala sesuatu yang menjadi tantangan bagi setiap kehidupan kami. Ada solusi yang Tuhan buat untuk mengatasi setiap masalah dalam hidup ini, terutama dalam memutuskan penyebaran virus corona ini di daerah kami, di lingkungan kami, di negara kami, bahkan di permukaan bumi ini. Sehingga kami dapat hidup dengan penuh sukacita, melaksanakan seluruh tugas pekerjaan tanggung jawab kami sebagaimana mestinya. Dan nama Tuhan dipermuliakan ketika kami menikmati berkat-berkat dan janji Tuhan dalam hidup ini. Bapa di surga, inilah doa kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus akan senantiasa menyertai memberkati setiap kehidupan kami masing-masing. Ketika kami berada di rumah dengan lingkungan di mana kami berada, ketika kami melaksanakan segala tugas pekerjaan, aktivitas kami, saudara-saudara kami di tempat kediaman mereka masing-masing, kiranya semua terlindungi dalam kasih dan naungan penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami, mengampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, ibadah kita pada saat ini, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua. Salam, salam sejahtera.